Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bini Sari, mahasiswi SIF Blended semester 7 pada Universitas Pembangunan Jaya. Pada kali ini saya ingin memperlihatkan untuk hasil dari laporan saya dalam rangka pemenuhan tugas UAS. Langsung saja saya akan share screen. Di sini saya membuat laporan dengan judul Perancangan Sistem Informasi Perekrutan Karyawan Eksis pada Retail PT XYZ. Di bab satu ini ada latar belakang, jadi latar belakangnya kenapa saya membuat ini adalah jadi biasanya itu kalau sistem informasi yang digunakan di PT XYZ ini hanya untuk karyawan baru, penerimaan karyawan baru. Sementara pada beberapa kasus itu di PT XYZ ini juga membutuhkan karyawan eksis, contohnya departemen misalnya General Affair itu membutuhkan karyawan atau ada posisi yang kosong karena di departemen tersebut ada yang resign. Nah, untuk sumber pemenuhannya itu biasanya diambil dari karyawan eksis yang berada di toko dengan kriteria tertentu. Nah, untuk sistem informasi ini, jadi perekrutan karyawan eksis ini belum ada sistem informasinya. Jadi saya membuat rancangannya. Maksud dan tujuannya adalah yang pertama ini kenapa dibuat ini adalah supaya permintaan karyawan ini bisa lebih cepat. Jadi kalau misalnya menggunakan manual kan itu tanda tangannya lumayan lama. Nah kalau ini jadi nggak perlu nunggu dokumennya dikirim oleh kurir. Jadi nggak perlu ataupun misalnya dokumennya keselip hal-hal seperti itu. Jadi diharapkan nggak ada pada sistem yang baru ini. Kemudian juga perusahaan akan lebih menghemat kertas karena sudah tidak ada tanda tangan manual. Kemudian juga user bisa melihat jalannya pemenuhan secara real time. Jadi nggak harus nanya, tapi bisa di program ini apakah permintaan karyanya udah masuk atau belum, di approve atau belum. Kemudian juga lebih transparan. Jadi proses yang ada itu user bisa melihat. Kemudian lanjut untuk permasalahannya. Pada sistem lama itu, perekrutan internal dilakukan semuanya kan secara manual, jadi kurang transparan. Terus kemudian user requirement yang harus ada di sistem baru, yang pertama harus bisa nginput kebutuhan karyawan, jadi dari usernya mintanya apa, kemudian nomor dua harus bisa menampilkan status dari permintaannya ini disetujui pending atau ditolak dari user atau dari manajemen. Kemudian nomor tiga harus bisa menyediakan fungsi login yang aman, kemudian keempat harus memungkinkan cari data berdasarkan kategori tertentu. Lanjut ini untuk rancangan sistem aplikasi barunya. Jadi dari usernya misalnya Departemen GA manajer GA menginput spesifikasi kebutuhannya. Misalnya butuhnya bagian bagian apa pada Departemen GA. Kemudian user bisa cek proses approvalnya apakah sudah di-approve oleh manajemen tingkat atas atau belum. Kemudian HRD melakukan approval, kemudian setelah di-approve, HRD juga bisa melakukan blasting lowongan ke karyawan eksis. Jadi karyawan eksis bisa melakukan apply lowongan. Kemudian berikutnya bisa review aplikan karyawan eksis, kemudian HRD bisa mengelola data dan juga karyawan eksis bisa apply. Berikut spesifikasi use case loginnya. Kalau login bisa untuk HD user karyawan karena semuanya login menggunakan nick dan juga password. Kemudian untuk spesifikasi use case logoutnya, ini juga sama. Untuk aksesnya itu menggunakan nick. Jadi yang bisa akses itu hanya yang terdaftar, karyawan yang terdaftar pada perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada spesifikasi use case data kebutuhan. Ini data kebutuhan yang bisa hanya HRD sama user karena HRD untuk approval, user untuk melakukan permintaan. Kemudian use case approval ini hanya untuk HRD melakukan approval. Kemudian untuk monitoring approval ini untuk user. Jadi user bisa lihat nanti permintaan karyanya udah di approve atau belum. Kemudian berikutnya adalah activity diagram login. Lalu berikutnya activity diagram input. Lalu berikutnya activity diagram approval. Lalu berikutnya activity diagram apply. Berikutnya activity diagram kelola data. Lalu lanjut untuk bagian B ini pemodelan terstruktur atau kelas diagramnya seperti ini.
Jadi ada user, ada HRD, karyawan eksis, permintaan karyawan, tes, dan juga lowongan. Lalu berikutnya ada bagian C, itu ada sequence diagram. Yang pertama sequence diagram untuk login. Jadi HED user karyawan aktif melakukan login, setelah itu nanti datanya masuk ke data login, habis itu nanti masuk eh, apa untuk datanya divalidasi, nicknya, passwordnya salah atau benar. Kalau misalnya benar nanti di nomor 5 request tampil menu home. Kemudian nanti dari form login akan menampilkan menu home kepada HED user dan juga karyawan aktif. Kemudian sequence diagram logout, nanti user memilih menu logout, kemudian ada proses logout, kemudian menampilkan halaman, mohon maaf saya typo Pak, harusnya menampilkan halaman logout. Kemudian sequence diagram input kebutuhan, jadi pertama usernya ini input kebutuhan, kemudian yang nomor duanya input data kebutuhan akan masuk ke sistem, kemudian dari sistemnya ini nanti akan menyimpan ke basis data, kemudian dari basis data nanti akan dikembalikan ke dalam sistem sebagai data kebutuhan yang akan bertambah, kemudian nanti dari sistem akan menampilkan kebutuhan yang udah diinput. Lalu berikutnya sequence diagram approval. Yang pertama, pilih cek dulu kebutuhan berdasarkan nomor permintaan karyawan yang ingin di-approve, kemudian masuk ke menu approval. Kalau udah approve, nanti akan masuk ke sistem, dari sistem menyimpan ke basis data, nanti dari basis data akan menambahkan pada kebutuhan. Kebutuhannya bertambah ke sistem, lalu sistem akan menampilkan kebutuhan yang bertambah itu ke HRD. Kemudian yang berikutnya ini sequence diagram blasting. Jadi dari HRD melakukan blasting kepada pada PK yang ditentukan. Kemudian nanti klik button blasting, kemudian masuk ke sistem, dari sistem nanti akan manggil ke server, dari server nanti akan melakukan blasting, nanti akan blasting ke karyawan, kemudian selesai. Lalu sequence diagram apply. Karyawan aktif itu nanti akan lihat menu lowongan. Habis itu mereka bisa klik apply untuk dikirim ke sistem. Dari sistem manggil ke menyimpan apply ke basis data. Basis data nanti memberitahu ke karyawan aktif kalau sudah apply-nya sudah selesai. Kemudian sequence diagram kelola aplikan. HRD akan melihat lamaran yang masuk dari menu aplikan, udah ada yang masuk atau belum. Kemudian nanti menu aplikan akan menampilkan request daftar aplikan ke sistem. Habis itu nanti sistem akan ambil data aplikan dari basis data. Kemudian nanti sistem menampilkan daftar aplikan. Lalu HRD apa melihat detail aplikan yang udah apply. Habis itu nanti sistem kirim undangan untuk interviewer. Terus dari sistem ke basis data simpan untuk tanggal tadi yang udah diinput tanggal undangannya. Lalu berikutnya di D ada rancangan database, ini untuk rancangan database-nya. Kemudian rancangan masukan dan keluaran mockupnya. Ini ini untuk menu loginnya. Kemudian ini untuk permintaan karyawannya bisa diinput oleh user berdasarkan kebutuhan yang user butuhkan. Habis itu nanti kalau udah dikirim, habis dikirim nanti akan masuk ke dalam home. Home-nya yang ada di bawah ini. Kemudian ini nanti kalau lowongan. Nah, ini untuk kalau misalnya nanti dari usernya udah klik kirim, nanti akan masuk ke dalam sini, home. Kemudian ini dari sisi pelamarnya, pelamarnya bisa lihat lowongan yang ada apa, nanti mereka bisa klik apply. Lalu berikutnya, ini adalah menu HRD approval, jadi kalau mau approve, nanti HRD yang klik approve. Kemudian daftar rencana pengujian yang pertama, input data kebutuhan karyawannya. Ini input kebutuhan sesuai keinginan user, sesuai kriteria yang user butuhkan, supaya dapat kandidat yang diinginkan user. Metodenya, menginput data-data yang dibutuhin apa aja, kayak bagiannya apa, kebutuhannya berapa, yang resign siapa, gitu. Kemudian kriteria keberhasilannya, data yang diinput akan tampil sesuai inputan atau permintaan dari user. Kemudian yang kedua ada proses approval berjalan lancar. HRD nanti melakukan approve sampai permintaan karyawan itu muncul menjadi kebutuhan yang harus HRD penuhi. HRD ini metodenya melakukan approval dengan klik tombol approve.
Kemudian kriteria keberhasilannya, data permintaannya muncul pada menu home jadi data kebutuhan yang harus dipenuhi oleh HRD. Setelah itu, HRD dalam rangka pemenuhan itu melakukan blasting supaya ada karyawan apply. Blasting ini nomor 3, blasting sampai kepada karyawan aktif. Jadi karyawan menerima info bahwa ada kebutuhan di departemen tertentu. Hal ini diketahui karena HRD melakukan blasting atau memberikan informasi kepada karyawan aktif terkait lowongan tersebut. Kemudian metodenya, HRD melakukan blasting dengan klik tombol blasting. Lalu karyawan aktif akan menerima informasi lowongan kerja tersebut. Kemudian yang terakhir ada undangan user. HRD jadi mengundang karyawan sudah apply untuk hadir interview user. Metodenya melakukan pemanggilan kepada karyawan aktif terpilih. Kriteria keberhasilannya karyawan hadir sesuai waktu undangan. Demikian untuk presentasi dari saya, hasil dari tugas saya. Saya izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.